Lu sendiri pernah nggak sih ngeliatin nyokap lu ketika lu scrolling sosial media? Gua tanya sekali lagi, lu pernah nggak sih ngeliatin wajah nyokap lu ketika lu lagi asik scrolling sosial media dengan mungkin ketawa-ketawa, mungkin dengan sambil bernyanyi, sambil hentakin kaki, joget-joget. Lu pernah nggak sih ngeliatin wajah nyokap lu? Lu mungkin bakal ngeliatin wajah dimana ada perasaan kecewa, perasaan dimana nyokap lu mungkin sudah mengerahkan segala kemampuan yang dia miliki dengan brain power, IQ yang dimiliki agar lu bisa terus sekolah, agar lu terus bisa belajar. Tapi lu gunakan waktu itu untuk main-main, untuk scrolling sosial media. Dan lu sadar mungkin kayak, oke, scrolling is bad, it's not good for my brain, dopamine. Dan lu sadar ada fitur yang mungkin kita semua tahu, For You page. Dimana algoritma itu disusun khusus buat lu agar apa? Agar lu bisa terus terhibur. Itu mungkin yang ada di pertama kali di dalam otak kalian, agar apa? Agar lu mungkin bisa terus ketawa. Namun sebenarnya paham, semua itu dilakukan agar lu terus-terusan berlama-lama di dalam platform tersebut. Gue ngerasa a young gentleman harus mendengarkan ini. Yang pertama, pahami bahwa algoritma For You page itu nggak bikin nyokap lu makin bahagia. Pahami bahwa For You page itu nggak membuat keadaan saat ini menjadi lebih baik. Itu harus datang dari diri kita sendiri. Kita yang harus menggerakkan tangan kita, otak kita, pikiran kita, agar lu bisa terus maju. Makanya gue percaya dan yakin bahwa sebenarnya kenyamanan itu merusak progres kita. Kenyamanan bisa merusak masa depan kita. Lu bayangin orang miskin pun, kalau misalnya dia cuman ngerasa nyaman-nyaman aja, dia nggak bakal melakukan segala suatu hal untuk berubah dari kemiskinannya, karena dia ngerasa nyaman. Kalau misalnya lu setiap hari scrolling sosial media dan ngerasa nyaman dengan segala kemiskinan yang lu miliki, lu ngerasa nyaman dengan nyokap lu yang setiap hari bekerja, setiap hari nyaman-nyaman aja kayak bos marahin dia. Kalau lu ngerasa nyaman dengan posisi tersebut, lu gak bakalan berubah. Dan mungkin lu bakalan bilang kayak, ih tapi kan gue gak bisa ngelakuin apa-apa. Lu gak bisa, gue kan masih SD, gue kan masih SMP, gue masih SMP, gue masih belum bisa bekerja. Namun lu sebenarnya sadar, lu bisa bantu nyokap lu secara emotionally, secara perasaan. Mungkin meringankan pekerjaannya dia. Mungkin lu bisa menghargai dia dengan cara belajar. Mungkin lu kalau misalnya ngeliatin nyokap lu capek, kayak menghembuskan nafas, lu sadar berarti itu ada permasalahan yang mungkin bisa lu tanya. Hanya saja kayak kita lebih mudah untuk scrolling sosial media, kayak mencoba untuk mengignore segala permasalahan ada. Oh ya udahlah, biar orang tua aja yang urus. Ya udahlah, gue cuman masih anak-anak, gue nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kedua, lu harus pahamin bahwa For You page itu nggak peduli akan permasalahan lu dan masa depan lu. Gue ulangin sekali lagi bahwa For You page itu nggak peduli sama keresahan lu, depresi lu, stres lu, masa depan lu. Dia hanya percaya buat lu terus scrolling. Dan kalau misalnya kita tahu sebenarnya apa sih gunanya For You page itu nggak hanya lebih daripada engagement doang. Attention kita, semakin banyak attention kita bisa kita berikan kepada For You page, disitulah akan semakin mereka sadar bahwa lu suka konten yang seperti ini. Contohnya lu punya anjing, tiba-tiba anjing itu kayak dia ngegali-gali terus, dia gali-gali terus di tempat ini, terus tiba-tiba dia pindah, terus dia lari-lari, habis itu dia gali lagi, pindah lagi ke tempat lain, gali-gali lagi. Kalau misalnya lu ngelihatin anjing yang dengan melakukan kegiatan itu, dengan terus-terusan menggali, lu pasti akan ngerasa anjing ini kayaknya sakit deh, kayaknya ada masalah deh dengan dia. Itu sama juga dengan kita yang memiliki kayak
mencari terus apalagi hal yang baru, apalagi hal yang baru. Walaupun mungkin kuku anjingnya udah berdarah, udah kesakitan, bener-bener kayak pengen berhenti, tapi dia terus scrolling atau terus menggali. Kita bisa ngelihat bahwa dia bener-bener ada masalah. Dan gue harap kalian bisa ngelihat masalah itu di dalam hidup kalian juga. Daripada kalian terus scrolling, ada baiknya kalian bener-bener memiliki atau enggak ada yang namanya reality check, mencari kesadaran dalam diri kalian sendiri. Apa sih kayak skill apa sih yang sebenarnya bisa gue improve, masalah apa sih yang sebenarnya gue saat ini milikin. Hal-hal seperti itu yang mungkin lu sebenarnya nggak pernah terlewat gitu di dalam otak kalian. Kalau misalnya kalian bener-bener telusuri dengan melakukan self reflection, kayak contohnya lu cari ketik gitu ya, dengan apa yang lu rasain, dengan apa yang lu alamin. Ketika lu tahu itu aja, gue berani jamin sama lu bahwa For You page itu gak bakal berguna lagi di dalam hidup kalian. Gue harap lu punya respect terhadap diri kalian sendiri ketika kalian membantah bahwa For You page itu benar-benar berguna buat kalian. Iya, sebenarnya ada informasi yang berguna. Gue jadi belajar tentang kayak gini, gue jadi belajar tentang kayak gitu. Tapi gue berharap, bro, gue mencoba membantu lu di sini. Gue kepengen bilang sama lu bahwa For You page itu bener-bener gak nolong lu sama sekali. Lu harus sadar bahwa lu memiliki stres, lu punya struggle, lu punya impian, lu punya tujuan untuk membahagiakan orang tua lu. Lu harus ingat bahwa lu memiliki tujuan itu. Kalau lu aja gak sadar bahwa itu sebenarnya penting buat diri kalian, apa yang membuat diri kalian memiliki hak untuk scrolling For You page selama berjam-jam? Oke, gue ada waktu untuk scrolling For You page, TikTok, apapun itu, padahal orang tua gue lagi stres, padahal orang tua gue lagi depresi, bingung cari duit, gak tahu harus ngapain. 3. Sadari bahwa konten TikTok itu hanya akan menjadi penyesalan di masa depan. Percaya sama gue. Ketika kalian tua nanti, ketika kalian sudah, let's say, udah lebih dari 5 tahun, hal pertama yang akan kalian pikirkan di dalam otak kalian adalah andai aja gue nggak terlalu banyak scrolling sosial media. Jamin banget, gue bisa yakin 100% bahwa kalian gak bakalan berpikir kayak, oke, video TikTok ini menyelamatkan hidup gue. Gue yakin hal itu gak akan pernah terjadi di dalam kehidupan kalian. The only thing that can save your life, satu hal yang bisa menyelamatkan hidup lu adalah usaha lu untuk mau terus bekerja keras. Usaha lu dimana lu mau disiplin, tahan akan segala masalah yang dihadap. Itu gak datang dari scrolling sosial media, dan lu harus sadar itu. Pertanyaannya adalah, lu mau sadar saat ini, atau lu mau nunggu dulu dan lu main-main terus-terusan scrolling sosial media sampai lu sadar bahwa kehidupan lu gak pernah berubah sampai saat ini hanya gara-gara lu kayak ngerasa TikTok ini berguna buat gua. Lu harus punya respect terhadap diri kalian sendiri, dan gue bener-bener minute. Scrolling sosial media itu, TikTok itu gak peduli sama mental health lu. Itu yang pertama. Dia gak peduli kalau misalnya lu depresi. Dia hanya coba untuk memberikan video-video apa yang bisa membuat lu membeli barang ini, apa yang bisa lu buat beli barang itu, ini itu buat lu ketawa, buat lu terhibur, that's it. Kalau misalnya besok hari lu meninggal gara-gara lu ngerasa depresi, stres atau apapun, user account mereka cuma berkurang 1, and that's it. Dan kemungkinan kayak, oh, kurang 1 ya, ya udah, cari lagi. Tambah lagi 5, tambah lagi 10, tambah lagi 10 juta, tambah lagi 10 juta. Mereka gak peduli sama lu. Lu tuh bagi mereka hanya sebuah angka. Gue kepengen kasih tahu, bagi mereka, lu itu hanya sebuah angka. Begitu lu depresi, begitu lu stres, lu pengen bunuh diri, dari yang hanya 1000 berkurang jadi 999. Dan gue berharap lu gak hanya menjadi sebuah angka. Gue berharap lu menjadi suatu pribadi yang jauh lebih besar daripada sebuah angka itu. Yang datangnya dari mana? Yang datangnya dari keresahan lu. Yang datangnya dari keinginan di mana lu kepengen keluar dari kemiskinan lu, contoh. Pertanyaan terakhir yang bisa gue tanyakan adalah, apakah lu mau menyelamatkan diri lu detik ini atau 5 tahun ke depan? Gue yakin lu pasti bisa.